Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Luis. Oke, kali ini saya akan kembali membahas coding ya. Kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat add keranjang simple dengan menggunakan JavaScript. Maksudnya add keranjang simple ini seperti ini ya. Jadi ketika kita add sebuah data yang banyak, atau datanya dalam bentuk array, itu kan pasti kita biasanya meletakkan data itu dulu di dalam keranjang, atau data itu bersifat temporary. Bersifat temporary itu maksudnya belum tersimpan di dalam database, jadi kita buat array terlebih dahulu. Nah, gimana sih caranya kita membuat data temporary itu ya? Oke, di sini kita tidak akan menggunakan database ya, karena kita tidak akan menyimpannya dahulu ke dalam database. Mungkin itu akan terjadi di next video. Di sini saya akan bagikan gimana cara add-nya atau menempatkan data itu ke dalam keranjang, atau gimana bentuk temporary datanya. Kita langsung saja. Di sini saya buat keranjang.php ya. Pertama kita buat tag HTML, mulai kasih title keranjang gitu ya. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan library ya, library jQuery ya, supaya bisa menggunakan di dalam JavaScript nanti yang $file ya, bukan dokumen getElementById. Biasanya kalau nggak pakai library ya kita pakainya dokumen getElementById atau elementByname seperti itu. Tapi karena di sini mau pakai jQuery, jadi kita bisa menggunakan $file itu ya. Nanti saya akan perlihatkan. Kita kasih div, kemudian kasih judulnya input keranjang gitu. Ya, tag BR untuk di bawah atau ke bawah atau enter. Kita buat tag select, ID select barang gitu ya. Di sini barangnya dibuat manual ya. Value pilih, kemudian di enter ke bawah, kita misalkan sabun gitu. Sabun yang enter ke bawah misalkan sampo pasta gigi gitu misalnya. Kemudian selanjutnya kapas gitu ya. Tisu, lulur, pokoknya macam-macam barang lah ya. Ini random aja ya. Dan selanjutnya kita buat sebuah tombol type button ya. Karena di sini kita tidak akan menggunakan submit karena menggunakan JavaScript ya. Tambah ke keranjang gitu. Nah, di sini saya ubah sedikit library-nya ya. Bukan ubah ya, tambahkan ya, supaya bisa menggunakan Bootstrap library, karena di sini mau nambahin class form control supaya lebih cantik ya. Ini kita tambahin style, width-nya cuma 50% gitu ya. Kemudian class button-nya jangan pakai btn primary atau warnanya biru. Kemudian di sini tambahin div ya, biar cantik. Kita pakai fast flag biar mau ke center ya, atau rata tengah nanti. Input keranjangnya atau form keranjangnya. Kemudian kita yang di atas tambahkan style ya. Style, tag body, display flag, dan justify content center. Jadi ini untuk rata tengah dari input keranjangnya ya. Kemudian tambahkan backgroundnya yang agak gelap ya. Di sini backgroundnya yang agak gelap, warna grey, tapi nggak terlalu grey juga. Kemudian background colornya yang untuk input keranjangnya kita kasih white ya. Ini kita jadiin satu aja kali ya. Kita kasih nama kelas kotak, terus kita taruh style yang sini tadi itu di dalam tag style yang di sini. Kotak. Nah, kita pasti seperti ini. Kemudian kita tambahin padding ya, biar ada jarak antara kotak dan isi di dalamnya. Kemudian margin top ya 10%. Ini kotaknya biar nggak terlalu lebar ya, kita kasih 30% aja.
Oke, ini kita save dulu, kita coba jalankan ya. Ini kita refresh, hasilnya seperti ini ya. Ini pilihan di dalamnya, terus nanti ketika misalkan dipilih, kemudian diklik, akan muncul di bawahnya ya. Akan ketambah, atau sampo ini akan dimasukkan ke dalam keranjang, atau listnya akan muncul di bawah ya. Oke, selanjutnya, kita akan tambahkan event on click di dalam buttonnya. Kemudian ini yang di bawah ini, div ini itu untuk ketika nanti keranjang atau barangnya itu dipilih, kemudian di on click tambah, nanti dia apa yang dipilih itu akan berpindah ke div-nya ini ya. Atau akan membentuk list di dalam div-nya ini. Namanya data tampil gitu ya. Jadi on click simpan keranjang gitu misalnya namanya. Oke, seperti ini ya. Baru kita tambahkan JavaScript di bawahnya. Untuk proses add-nya. Atau add data secara temporary ya. Oke. Script. Nama functionnya sama ya, sama yang di on click function di on click button ya. Ini simpan keranjang. Oke, var select barang. Jadi ini var select barang ini adalah kita menggunakan ID yang ada di select-nya ini ya. Select jenis barangnya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi supaya kita bisa menggunakan $val. Jadi ini $val ini kita bisa gunakan scriptnya ini ketika kita menggunakan jQuery atau kita memanggil library jQuery di dalam PHP kita atau codingan kita. Kalau kita tidak panggil, maka kita akan menggunakan dokumen get element by name atau dokumen get element by ID. Oke, selanjutnya if select barang, kemudian di bawahnya jadi if select barang, kita buat append. Jadi ini ya, append ini yang akan menambah ya. Kalau kita buat HTML, itu dia akan mengganti. Kalau append, dia akan menambah. Ini dolar ini, yang ini ya, data tampil. Sini kita pakai label, select barang. Kemudian setelah dilakukan tambah, data tampil, select barangnya, kita buat null. Seperti ini ya. Ini kita coba ya. Refresh di F5. Oke, kita tambah. Nah, kurang bagus ya. Oh, udah mau ya. Sampo dipilih, pasta gigi, tisu. Udah mau, cuman tampilannya kurang bagus ya. Kita akan perbaiki sedikit biar bagus ya. Biar mau ke new line gitu ya. Sini kita kasih tag HR ya supaya di bawah sedikit listnya. Biar ada jarak antara form input dan list keranjangnya. Misalkan kita ganti ya kelas, misalkan list group item, kemudian tag LI, sini kita gunakan tag LI ya, dan tag BR seperti ini. Kita coba refresh sekali lagi. Oke, udah cantik dia, coba kita tambah. Oke, udah cantik ya. Jadi ya biar mau ke bawah gitu ya, bukan ke samping kayak tadi. Oke. Nah, ini gimana caranya kita menambahkan penomoran di sini. Caranya itu adalah kita buat dulu deklarasi di atas functionnya, let number gitu ya, sama dengan 0. Baru di bawah sini kita buat nomor plus. Baru kita buat nomor di sebelah sininya ya, nomor plus. Oke, jadi kata penyambung ya, jadi nomor titik nama barangnya apa gitu. Ini kita coba sekali lagi. Press. Misalkan sampo, nah ini ada nomornya 1. Tisu gitu ya. Oke, ada nomornya ya. Blur, oke. Perfume, oke. Udah mau ya, 1, 2, 3, 4.
Nah, ini kenapa saya sebutkan tadi namanya adalah temporary data ya. Karena dia berupa list yang hanya akan tampil seperti ini dalam bentuk array. Tidak akan ke-destroy atau tidak akan hilang ketika tidak kita refresh. Makanya tadi saya refresh kan, hilang. Jadi kita harus menginputkannya ulang. Kenapa dia hilang? Karena memang tidak simpan di dalam database atau kita tidak menyimpannya secara permanen. Jadi dia akan dalam bentuk dalam bentuk temporary. Kenapa ini dibutuhkan? Kapan ini dibutuhkan gitu ya. Jadi ini tuh dibutuhkan ketika terjadinya proses misalkan transaksi belanja misalnya, atau transaksi invoice barang masuk atau invoice barang keluar, contohnya seperti itu. Kenapa? Karena ketika transaksi misalkan kayak di belanja di supermarket atau transaksi invoice masuk dan invoice keluar, itu kan pasti kita menginputkan nomor invoice-nya, kemudian kita menginputkan barangnya pasti lebih dari satu, tidak mungkin satu barang. Atau mungkin ada invoice yang satu barang, tapi misalkan ada invoice yang satu invoice untuk banyak barang. Nah, otomatis ketika kita menggunakan ini itu jauh lebih efisien. Kenapa dikatakan jauh lebih efisien ya? Karena ketika kita menginput barang yang banyak, kalau kita berpikirnya kita memilih terus langsung proses tambah, kemudian langsung nambah di database gitu ya, itu prosesnya akan susah sekali. Jadi misalkan ini kita klik tambah, kemudian langsung ketambah di dalam database, berarti nanti kalau misalkan tidak jadi beli barang itu gimana? Berarti kita ada proses hapus ke dalam database lagi prosesnya. Jadi dengan proses seperti ini atau temporary data ini, kita hanya akan berurusan dengan database ketika kita sudah fix untuk melakukan tambah data di sini. Jadi misalkan kita kumpulkan terlebih dahulu ini dalam bentuk array ya. Jadi nyimpannya nanti pakai for. Nggak bisa pakai cara yang biasa karena dia di sini dalam bentuk array datanya. Jadi kita kumpulkan dalam bentuk array. Setelah jadi atau setelah kita udah ubah ternyata ini nggak jadi gitu ditambahkan. Misalkan kalau misalkan dihapus tombol hapus di sini, barulah terakhir proses finishing. Misalkan finish gitu, klik tombol finish, langsung kesimpan di dalam database. Itu jauh lebih efisien ketimbang kita simpan lagi terus nggak jadi dihapus lagi. Ya kalau misalkan ternyata internetnya nggak bagus. Sebenarnya itu pengalaman dulu ya waktu skripsi saya digituin sama dosen. Jadi diberikan pencerahan seperti itu sehingga akhirnya dibuat proses seperti ini oleh saya. By the way, untuk full scriptnya ya. Ini bisa kalian stop videonya. Untuk kalian lihat skripnya. Yang penting itu cuma di bagian sini sih. Ini untuk di framework apapun bisa digunakan ya. Mau yang pakai framework, yang tidak berframework, karena ini HTML ya basicnya. Oke, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.